Selamat datang kembali di channel saya. Ini adalah video part kedua perjalanan saya naik bis Garuda Mas terbaru dengan trayek dari Ciawi menuju ke Kota Malang. Di part sebelumnya saya sudah mereview bis ini baik dari eksterior maupun setiap kelas yang ada di dalam bis ini. Buat kalian yang belum nonton part pertama, bisa diklik link yang ada di pojok kanan atas atau yang ada di kolom deskripsi. Boleh banget ditonton dulu supaya ceritanya nyambung. Oh ya teman-teman, untuk informasi pemesanan tiketnya bisa kalian pesan dengan mudah melalui aplikasi Garuda Mas yang bisa kalian install di HP kalian atau bisa lewat Redbus maupun Traveloka. Nah, selama bulan Januari tahun 2025 masih ada diskon 75.000 untuk semua kelas. Jadi lumayan worth it teman-teman. Di part kedua ini perjalanan saya lanjutkan dari Terminal Pulau Gebang yang menjadi titik penjemputan keempat pada trip kali ini. Nah, sedikit informasi buat kalian, berikut ini setiap titik naik di lintasan barat bis ini beserta jam keberangkatannya. Dari informasi kru, nanti bis ini sistemnya bakal keluar masuk tol ya, jadi nggak full lewat jalan non-tol dari Bogor ke Jakarta. Itu pun bakal mampir kalau ada penumpang aja, kalau nggak ada ya udah bablas. Jadi nggak usah khawatir, bakal terlalu lama di perjalanan. Terpantau ada Karina, ada Haryanto juga nih, Haryanto yang Skylander. Ada Pala Kencana. Kayaknya unit-unit Madura nih semuanya nih. Wah, beli kopi dulu menarik nih. Lama nggak ya berhentinya ya? Coba deh. Ini sekarang pukul 16.28, kita sudah sampai di Terminal Pulau Gebang. Ternyata tadi yang naik dari Pasar Rebo lumayan banyak. Sleepernya udah ada kisi setengah kayaknya teman-teman. Yuk kita keluar dulu. Dari sini jadwal jam berapa, Pak? Jam setengah 6. Setengah 6? Sekarang masih setengah 5 ya? Ya, apa? Kecopetan ya? Sepi soalnya. Iya. Kan kadang situ itu kan rumah apa tau Mas itu? Yang dari Jati AC itu kadang rumah apa? Lah kebetulan kok sepi. Tapi ini biasa kalau apa namanya tiap ampiran Adana itu nggak masuk tol ya sebenarnya? Kemana? Maksudnya? Kalau dari Bogor, misalnya ada ampiran tuh Cimanggis, Jati Jajar tuh nggak masuk tol berarti ya? Ya nanti keluar masuk. Oh keluar masuk tetap? Ya, tetap keluar masuk ya? Ya bisa. Oke. Jalan-jalan sebentar. Yuk monggo. Oke teman-teman. Ternyata kondisional ya keluar masuk tol. Saya kira kalau ampirannya lengkap bakalan lewat bawah terus. Nah agak sepi nih, Nataru tapi sepi. Mungkin nanti malaman kali ya, bakal lebih rame ya. Kayaknya beli kopi dulu enak nih. Halo Mas. Halo Mas. Pasan buat kita satu bis. Mas siapa? Geri. Mas Geri. Ternyata habis DM saya nanya bis Banyuwangi. Satu bis ternyata. Ini mau pulang ke Banyuwangi apa? Enggak, mau main ke Surabaya aja. Oh main Surabaya. Habisin cuti lah. Oke siap. Kemarin yang nanya pilihan bis Banyuwangi kan? Iya, nanya ke Banyuwangi naik apa. Ternyata dapat opsi beberapa. Kayaknya naik Bagong deh. Naik Bagong. Iya. Gak nyampe kita satu bis ya. Ternyata satu bis. Iya. Baru Deman ternyata. Di mana Mas? Kayaknya turun exit tol Sidoarjo. Exit tol. Exit tol bisa ya? Bisa dia. Aku mau Masih di ada, Bang? Surabaya nggak bisa, Medaeng paling. Oh kenapa? Oh masuk terminal maksudnya. Mau masuknya di luar nggak bisa katanya tadi. Oh. Ini cuma sampai ini doang, Medaeng. Pendaeng dong ya. Sekarang di pintu keluarnya terminal juga udah susah, udah di barikade. Berarti baru ini kedapatan Mas? Baru kedapatan jadwalnya, kebetulan. Sekalian pulang kampung. Oh, Duduk di mana berarti Mas? di 1B Mas. Oh, pas 10. Kan harusnya kan dapat potongan 75.000 toh? Oh, soalnya di Redbus mungkin. Sekarang apa? Ayo. Oh, enggak. Itu Redbus bisa kok. Redbus Kayaknya Redbus per Januari. All channel. Per Januari Mas, aku lihat Januari turun jadi 300-an eksekutif. Itu untuk Pak anu ya, aku gambarin sing all channel tadi.
Ya di sini tuh Mas Joni tuh nanya kita beli tiket harga berapa dan dia info kalau ada promo diskon 75.000. Tadi selama di jalan juga saya sempat iseng sih ngecek Redbus untuk tiket kepulangan. Dan memang kalau setelah tanggal 27 Desember tuh ada diskon lagi teman-teman, potongan 75.000. Dan waktu saya konfirmasi lagi ke timnya Garuda Mas, katanya diskonnya diperpanjang sampai akhir Januari. Seperti yang tadi saya info waktu videonya baru mulai. Lumayan banget loh, misal nih ya harga eksekutifnya kan ke Surabaya 390, dapat potongan 75 jadi cuma 325 aja teman-teman. Yang sleeper dari 552.000 dapat potongan 75 jadi cuma 445.000 aja. Kebijakan Pak Bos. Tiket, penurunan tiket, harga tiket itu kebijakan Pak Eri. Oh, oke. Kalau Pak Eri perintahnya suruh nurunin al channel ya langsung Turun. Mantap. Nah, saya turun dulu sebentar teman-teman. Beli Point Coffee, kopi kesukaannya Lord Depok. Beli pump sugar latte. Sekalian beliin kru juga buat kru jajan nanti, mantap. Sama beli ini nih buat snack di bis soalnya di promo. Ya ini kopi udah di tangan. Kita sudah dihubungin sama kru nih. Dipanggil buat mau berangkat. Berarti berangkatnya lebih cepat nih, harusnya 5:30, ini 5:15 udah siap buat berangkat. Ini ada Kencanaku, Kencana Reborn. Dia masih sama nih, rutenya ke Jepara juga, tapi udah nggak under manajemennya Kencana dia. Terus ada Karina yang tadi nih, kayaknya Madura nih Karina. Oh ke Malang ini. Dan ini bis kita. Sebelahnya ada parkir rasa sayang. Kopi. Ya, makasih. Yang atas punya saya, 1. 4 kan? Aman. Sip. Makasih ya, Bu. Terima kasih. Ternyata seatku hari ini tuh di sini teman-teman, dan ini kan aku booking sama temanku ya, di bookinginnya 2 kiri kanan. Aku pikir di depan sana. Ya sudah deh, makanya aku bingung di tiketnya kok harganya 560.000, kok harusnya di depan sana 580. Jadinya nih aku mau ambil 1 selimut dari sini, aku tuker sama selimut yang udah aku buka nih di depan. Wah. Tapi tadi infonya penumpang depan itu naiknya di Brawijaya sih. Jadi kata kru kalau mau di depan masih nggak masalah. Kita tukar dulu selimutnya yang baru. By the way ini 17.25 nih, udah lepas dari Pulau Gebang. Lagi masuk tol bersama Mas Gary. Lagi. Ketemu lagi kita. Ya, saya sudah tergusur dari seat yang depan karena ternyata salah, itu kan seat saya. Tapi ini karena masih kosong, mungkin masuk di Bekasi Timur ini orangnya. Jadi duduk sini sebentar lah. Di sini kita ke belakang. Oh ya teman-teman, tadi kita tuh dapat paket snack dan aku belum sempat buka nih. Untuk paket snacknya itu isinya ini teman-teman. Nah, dapat roti unyil, lucu banget. Dapat roti unyil berapa biji tuh? Sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dapat 10. Dapat 10 roti unyil. Ini kreatif banget nih paket snack, isinya gini daripada snack makanan ringan terus kan ya, atau roti gitu kan enak kalau dapetnya roti unyil gini. Terus kita juga dapat 1 buah air mineral kayak gini, sama ini dapat ini teman-teman. Nah, ada stiker Garuda Mas kayak gini. Terus dapat tisu basah juga, Mitu, sama dapat alat makan. Nah tadi kan saya bingung kenapa dapat alat makan. Ternyata nanti itu kita servis makannya on board. Jadi selama perjalanan Nataru ini kita nggak servis makan di Brawijaya, makannya nanti hokben di dalam bis. Wah, padahal saya lagi kepengen nih servis makan di Brawijaya. Udah deh, nggak apa-apa. Memang apa ya, PO biasa kalau lagi high season memang lebih milih buat makannya on board sih, buat mengejar jam pulang baliknya teman-teman. Takutnya kan ada kemacetan di jalan atau apa gitu ya. Jadi motong waktunya ya itu di servis makan. Mana rasanya duduk depan? Lumayan ya ternyata. Begini ya bangku mahal. Nah, ini Masnya mau kemana Mas? Saya mau ke Madura sih Mas. Wah, tapi ke Surabaya dulu? Iya, nanti dari Surabaya baru dijemput teman sih paling. Oh, dijemput teman. Tapi asli Madura apa? Oh enggak, saya dari Purwokerto. Oh, ini main aja? Iya main, karena
teman-teman kuliah banyak yang masih di Madura kan gitu. Oke. Sekalian main. Kalau masnya mau ke ITS tadi tuh Transjatim ya mas? Itu naik ini. Bukan Transjatim, naik Surabaya bis. Surabaya. Bareng kok sama bisnya? Tapi dia dijemput. Oh, dijemput. Aku kan lanjut sendiri. Oh. V baru nyampe nih dia. Angkatan pagi dari Malang. Gimana experience-nya? Bagus sih, bagus banget. Karena kayak Template lah. kayak cuman kalau lihat dari review orang gitu ya, kan kayak ngeliat nih review yang harga 410 kayak gimana, terus harga 540 gimana, 580 gimana. Nah setelah dipertimbangin, oke nih kayaknya dapat bagus yang 580 karena dia kan kayak langsung ada ke jalan. Iya. Terus dia dapat kayak gini bed cover. Berarti dari 580 ini oke lah ya. Kita sapa dulu ya. Kita sapa dulu dari kamera. Sombongin. Nggak di telolet ya? Nggak ada telolet. Kantornya dia di sebelah Medali Mas nih, di Dapur Coklat. Pukul 17.50 nih kita nyampe di sini. Ya banyak yang naik. Full seat nggak sih mas? Full seat Full seat ya? hari ini. Ini di mana ya? Ini Bekasi Timur, Bekasi Bulak Timur. Kapal. Ini Gunung Harta yang man. Yang baru. Arti gini ya? Ya, yang man nih. Ciledug ke Ciledug ke GATS Sapolo Man. Kebal. Yang Manggarai Lewat. telepon. Artinya udah Bogor jalan. Malang. Nggak muka. Singo Edan. Tapi ternyata tetap 17.30. Artinya apa? Belum nyoba aku sampai sekarang tuh guys. Nanti aja lah kapan-kapan ya. Full seat. Nah, sebelah saya kosong, sebelahnya Mas Geri kosong. Jadi kita ada dua bangku. Dua bangku kosong. Opsi lumayan Mas ya. Lumayan. Pindah-pindah. Udah pindah. Kalau Lagi. yang buat sering konten, yang demen konten, wah ini Iya. surga. Capek Capek, tiduran, iya. pindah depan. Pindah depan. Waduh. Kayak beli 2 gratis 2 ya maksudnya. Buy one get one jadi. Iya. Juragan 99 Goofy. Jadi sampai harus coba ya. Mas. Lumayan. Lepas dari Bekasi Timur. Wah, barengan berarti tadi jalan. tapi dia ada ke Surabaya juga. Wih, Ada, justru dia Surabaya. jalan Surabaya Malang. Ininya kan di Surabaya Malang, kampusnya, kantor pusatnya. Ini Sinarjaya yang baru Sinar nih. Jaya yang baru nih. Gresik tapi ini yang Gresik. Ini Armada 450 Pincang. ya? Enggak Udah ya? bukan yang ini ya mas ya, bukan yang bis, bukan yang non double decker ya? Kan ada tuh Yang yang apa sih Greenliner ya, kalau nggak salah yang ke Gresik tuh sekarang dulu tuh. Pokoknya yang double decker itu pincang dia. Oh. Jadi ke Gresik cuman satu Satu perjalanan. Oh, oke. Jadi apa keresannya nggak ada. Yang keresannya nggak ada. Kan jadi Sinarjaya itu beli 3, yang 2 kan Jakarta Malang, Hmm. 1 ditaruh di itu Gresik itu. Oke. Cuman itu jalan pincang dia. Jalan pincang. Jalan pintar tuh gimana? Jadi biasanya kan bis kan pasangan 2, kayak ini kan ada pasangannya. Kalau ini berangkat ke Surabaya, satu iya, lagi iya. berangkat dari Surabaya. Iya, Nah, kalau itu nggak ada. Oh. Jadi cuman satu arah satu aja. arah aja. Bolak-balik. Itu juga enak tuh mas, slipernya yang bisa jadi kasur tuh. Full rebah. Full rebah gitu. Nah ini nggak enaknya kalau duduk di seat Grand Captain ini kayak gini nih. Kalau lagi dingin banget, kacanya langsung berembun, nggak kelihatan apa-apa ke depan. Tapi nanti kalau bisa makin kenceng biasanya makin ini sih, makin hilang embunnya. Ini karena tadi kita macet di Bekasi. Ini bagian bawah udah buka nih. Mungkin kalau misalkan macet banget tuh kayak Oh iya. Iya, bahkan ini masih ya padat lah. Ya, Padat kalau banyak lah. kalau Lebaran nyampe Cikampek utama bisa 3 jam, bisa 4 jam. Ini masih Ini padat, masih padat aman. inilah, padat lancar lah. Nah ini udah kencengan, baru embunnya hilang nih. Mau harus jalan kencengan dikit ya. Nanti kalau berhenti lagi, ngembun lagi kacanya. Ini masih ngampir Cikarang katanya nanti. Sekali terakhir. Oke, 18.31 kita sudah tiba di Cikarang. Agennya di sini. Ini pukul 18.37 sudah berangkat dari Cikarang Utama. Cikarang Timur apa Barat sini? Cikarang Timur deh. Timur nih hitungannya. Kali ini on trip ya kak. Siap. On the road.
Hokben paketnya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Nah, kita tinggal menunggu sulap. Tinggal ya makan di gonjang ganjing. Iya. Padahal kangen Brawijaya nih. Aduh, enak loh. Tapi kali ini harus on the road. Nah, untuk menu makannya adalah paket Hoka apa nih? Simple set ya? Simple set apa Hoka hemat ini? Dia dapat 4 gorengan, dapat salad sama dapat nasi. Sayangnya kenapa nggak tetap di Brawijaya? Padahal nanti kita juga aduh HP. Padahal pada akhirnya Brawijaya juga buat jemput penumpang. jemput sama kontrol. Jadi ya mendingan sekalian dibikin servis makan aja di Brawijaya kan daripada jadi on the road nih. Paling motong waktu 20 menit ya bedanya. Harusnya nggak masalah sih untuk servis makan di Brawijaya. Tapi udahlah, kita menerima saja Hokben juga masih enak kok. Jadi barusan Mbak Nikita bagiin plastik nih teman-teman buat buang sampah. Mantap. Jadi memang di sini tuh nggak terlalu banyak tong sampah ya, tapi buat makanan nanti tinggal taruh sini aja, nanti Mbak Nikita bantu buangin sampahnya. Mantap. Masuk gerbang tol Cikampek Utama. Nah, ini atraksi yang ditunggu-tunggu teman-teman, yaitu pentas sulap alias magic show. Tapi ini audionya lagi bermasalah nih, jadi lagi dibenerin dulu. Ini suara 1626 yang baru. Ini audionya lagi error nih, lagi dibenerin. Tes audio. Ini kita baru aja melewati gerbang tol Cikampek Utama pukul 7.15. Pura-pura nggak tahu please. Suloknya baru. Support. Ori. Selamat malam Bapak dan Ibu. Untuk melengkapi perjalanan kita kali ini, kami dari tim pramugari akan melakukan magic show. Sebelumnya saya perlu satu relawan yang mau dong bisa maju ke sini. Mas Kevin. Mas Kevin? Mas Kevin. Mas Kevin mau? Mumpung di depan Mas. Oke. Nah. Di sini saya mau menghipnotis Mas Kevin, teman-teman. Wih. Aduh. Saya mau menghipnotis Mas Kevin. Sebelumnya Mas Kevin udah bisa membaca? Bisa. Bisa, yang benar. Saya bakal hipnotis Mas Kevin jadi nggak bisa membaca ya. Kalau saya tunjukin kartu ini, bilang bisa atau tidak ya? Bisa? Bisa. Bisa ya? Bisa. Dibaca yang kenceng? Sudarto. Masih bisa membaca ya? Sekarang kita hipnotis Kak Kevin jadi nggak bisa membaca. Oke. Oke? Oke. Aku butuh bantuan teman-teman buat ucapin mantranya tapi. Oke. Mantranya itu bim salah bim 3 kali tapi bisik-bisik ya. Soalnya yang di super lagi tidur. Mas Kevin pinjam tangannya dong. Gak apa-apa ya, aku sentuh. Bukan dong. Jangan gemeteran Mas Kevin. Iya, kita baca mantranya bareng-bareng ya. Bim salah bim, bim salah bim, bim salah bim. Bisa? Bisa. Bisa. Mas Kevin baca yang kenceng. Fadlio. Fadlio. Emang bener Fadlio? Baca yang Bukan. kenceng dong. Bukan Fadila. Fadila. Ih, gak bisa baca Ayo. ya. Ih. Lagi, Aduh. Coba lagi Mas Kevin. Lagi ya. Lagi Mas Kevin. Lagi ya. Mas Kevin. Bisa? Bisa. Bisa ya? Bisa. Baca yang kenceng. YNI Lot. Apa? YNI Lot. Mas Kevin. Mas Kevin. Mas Kevin? Gak bisa baca? Mas Kevin. Ini enaknya kita balikin lagi apa enggak ya? Apa dibiarin aja gak bisa Biarin baca? aja Mbak. Biarin aja. Biarin Oh saya? Oh, sama. Biarin aja ya? Biarin aja. Gak apa-apa ya gak bisa baca? Jangan ya, kasihan. Lagi ya? Lagi. Sekali lagi ya. Bisa? Bisa. 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 Bisa? Yang Bisa. dibaca? Bisa. Baca yang kenceng ya? Eong. Mas Kevin. Emang bener Eong? Apa tadi bacanya? Aseng. Mas Kevin. Aduh. Ya udah gak usah dibalikin ya. Gak usah. Terima
terima kasih. Terima Udah kasih. dibalikin ya. Yaudah kita balikin nih, pinjam tangannya. Aje. Aduh. Itu gandengan namanya. Aduh. Wah. Ya. Kita ucap mantranya ya. Mantranya ini abrakadabra aja ya. 1 kali tapi yang kenceng. Jangan deh bisik-bisik aja. Oke. 1, 2, 3. Abrakadabra. Oke. Mas Kevin, dibaca dong. Ini tulisannya apa? Mana? Udah Mas. Oke. Mantap. Sudah bisa baca Sudah ya? bisa. Oke, terima kasih Mas Kevin. Bentar, untuk saya ada hadiah buat Mas Kevin. Wow. Sebagai hadiah udah nemenin saya ini ada satu hadiah buat Mas Kevin. Terima kasih ya. Mas Hai Kevin. Mas Kevin. Boleh, silakan. Mau ditunjukin sekalian. Oke. Wis. Tanggalan dari Garuda Mas. Nah, Ya, sebenarnya Magic Show-nya masih ada satu lagi sih teman-teman, tapi lebih ke games ya, bukan Magic Show. Nah, kalau kalian pengen tahu kayak gimana serunya, mendingan kalian cobain aja naik Garuda Mas yang Switch Kombi ini. Yang double decker masih belum tahu sih teman-teman ada Magic Show apa enggak. Apalagi itu bisa bis double decker ya, jadi bingung juga Magic Show-nya di mana. Nah, ngomongin kecepatan bis ini teman-teman, buat kalian yang nggak suka bis yang terlalu ngebut, nggak usah khawatir karena sepanjang perjalanan ini saya ngecekin speedometer itu kecepatannya dibatasi di angka 100 km per jam aja maksimal. Jadi recommended banget nih buat kalian yang nyari kenyamanan. Jelang Kertajati nih, hujannya deres banget coy, kayak badai. Kelihatan di sisi luar. Iya. Ini badai ini. Untuk pandangan pengemudi masih oke tuh. Kelihatannya sih nggak tahu deh. Coba pindah depan lagi kali ya. Oh ya, kenyamanan bis ini teman-teman. Pada waktu tadi saya coba duduk di seat Grand Captain, saya sih ngerasanya sedikit limbung ya. Mungkin karena efek bis ini menggunakan sasis 2 axle alias bukan tronton. Karena saat naik ke armada milik Gunung Harta yang pakai sasis Volvo B11R alias tronton, rasanya lebih stabil dan nggak selimbung di bis ini. Nah, untuk kekurangan lainnya, entah kenapa saya ngerasa bis ini tuh cukup gemblodak ya interiornya ya. Terutama di bagian tengah ke belakang sana sih. Barusan pramugarinya keliling nawarin mau kopi atau mau kopi nggak gitu. Nggak mau mas, kenyang ya? Kenyang, masih Hokbennya belum makan ya? Hokbennya belum makan. Kenyang sama roti unyil. Aduh, aku aja belum makan tuh rotinya lah. Jadi mantep nih, walaupun eksekutif juga tetap dilayani loh. Buat layanan-layanan minum-minuman yang kayak gini biasanya kan cuman sleeper, cuman yang kompartemen yang ditawarin. Keren nih pelayanannya. Ini awal mulanya nih Mas Kevin. Mas Kevin, dimulai dari Mas Kevin, terus semua ditawarin. Keren Garuda Mas, tidak pilih-pilih customer. Iyo, Mas Kevin duluan tadi minta. Langsung ditawarin semuanya. Keren. Akhirnya kita exit tol juga nih buat mampir di Brawijaya. Ntar sebelah kiri nih rumah makannya nih. Sebenarnya agak disayangkan nih teman-teman, saya ngetripnya pas lagi servis makan on the road alias makan hokben di atas bis. Sebenarnya kalau kebagian servis makan di Brawijaya ini mantap banget servisnya. Kalau kalian penasaran, kalian bisa nonton video teman-teman yang lain yang nyobain line perdananya. Nyampe Brawijaya pukul 8.57. Harusnya kita servis makannya nih di sini nih. Tapi ya selama Nataru on the road dulu makannya. Kalau kita sudah membayangkan es krim brownies, matcha, puding. Puding atau sih? Ya puding ya. Aduh. Nah, ini yang cepu nih. Cepu ke Blora cepu. DD-nya JB5. Iya. Aduh, harus remedial kapan naik lagi. Demi full service. Turun bentar sempet kali ya. Sempet kayaknya. Kan sambil ngangkutin penumpang loh.
Nah, walaupun servis makannya on the road, tetap berhenti sini buat jemput penumpang karena ada titik naik dari sini, sama kontrol juga. Titik kontrolnya Garuda Mas itu di sini, teman-teman, di rumah makan Brawijaya. Mas, masih inget gak? Waktu itu saya naik sampai Cepu. Oh iya, masih. Tapi udah kurusan sekarang. Dulu kan agak bukan. Iya, bener. Hari ini naik yang ini, Mas. Oh iya. Benar, ini arah mana? Arah Jakarta ini. Berangkat jam berapa sih dari Cepu? Dari Cepu jam setengah 12. Oh, setengah 12 siang. Cepet juga nyampe sini udah ya. Mantap. Semarangnya macet sih. Suaranya macet ya? Jadi ini Garuda Mas DDJB5 yang dari Cepu, teman-teman. Dia masuk sini buat laporan nih, buat kontrol. Harusnya servis makan juga sih. Terakhir kali sih servis makannya di sini juga ya. Mungkin ini udah persiapan berangkat ini. Dan di sampingnya ada bis kita nih. Hihi. Wow, jadi tetap dapat. Maca-maca. Sesuai dengan keinginan. Sesuai dengan wishlist. Jadi walaupun on the road, ininya juga on the road juga. Jadi bungkusin, teman-teman. Ini menunya odeng sama maca, nanti dibagiin di dalam. Nah, itu Dede yang Cepu baru berangkat arah Jakarta. Dan ini lagi naikin penumpang nih, teman-teman. Dapat tambahan snack lagi. Terima kasih. Mbak, teman saya masih ke toilet ya. Ternyata Mas Kevin ini orang ekstrovert, teman-teman. Mudah mencari teman. Kalau naik dari Cirebon berapa Mbak tiketnya? Masuk video ya Mbak ya? Oh iya, Waduh. 600 kalau dari Cirebon. Dari Cirebon ini 600. Kok lebih mahal ya? Ke Malang soalnya. Oh, ke Malang. Aku ke Malang. Tapi kayak Tapi Jakarta Malang harusnya 580 kok. Surabaya Jalan Surabaya berapa? 580. 580. Oh, beda 20.000 ya. Kok malah lebih mahal nih? Iya makanya itu aku juga kan. Tapi belinya di mana? Aku belinya Traveloka. Oh, Traveloka selalu lebih mahal. Oh gitu. Traveloka selalu lebih mahal. Iya. Mungkin harganya bakal sama. Biasa lebih mahal 50.000 gitu. Lumayan ya. Langsung. Nah, kalau Red Bus lebih harganya sama kayak Oh, loketnya. kayak di sini. Ya. Aduh, jadi promo. Pajaknya lebih mahal. Iya. Iya ya. Dia emang Traveloka semua lebih mahal sih jatuhnya. Mungkin mereka pilihannya lebih banyak atau enggak juga ya? Sama. Paling Harganya sama kok. paling banyak Red Bus bilang sebenarnya. Yang paling baik kerja sama dia. Memang harus install lagi kan ribet, terus cuma bisa bis lagi. Macam-macam. Lagi dong. Ya. Mas, terimain Mas. Oh iya. Terima kasih. Waduh, the best. Nggak mau mana? Ini. Ya. Nih Mbak ini yang tadi yang sulap. Oh iya, aku tadi Nah. udah minta, tapi mbaknya lagi repot. Oh gitu. Mau sulap pulang katanya. Kalender 2026. Oh gitu, saya kasih deh. Ya. Makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Gagal sulap. Seru ya Part trip dua. kali ini. Seru banget. Semuanya ramah, ngobrol, mbaknya juga happy ngelayanin. Nah, update sedikit. Berarti tadi servis tambahannya tuh ini ya. Ini odeng sama maca. Macanya belum ya? Macanya ini. Oh, macanya udah tadi. Oh iya benar. Sama maca. Nah, yang tadi burger itu ternyata servis makan mbaknya nih, Mbak Marcel nih. Anak dari Cirebon. Yang naik dari Cirebon ternyata dia bisa milih menunya persis kalau kita makan servis di sini, cuman bedanya dibungkus. Jadi tadi pilihannya ada burger, ada teriyaki, ada macam-macam lah teman-teman. Terus dapat tambahannya itu ada roti panggang ya. Iya, Roti panggang sama apa gitu satu lagi. Sama kentangnya kayak masih sepaket sama burger Oh, tuh. sepakat apa? Dapat tambahannya nih yang roti bakar, yang ini nggak tahu nih apa. Nanti kita lihat. Iya. Nah, kita tambahannya ini nih, odeng sama maca. Di masih sama dapatnya. Rib pudding dan Puding brownies. Kita harus diremedial. Aduh. By the way teman-teman, biasanya kan banyak yang nanya ya, kalau dari Cirebon ke Surabaya ke Malang itu pilihan bis sleepernya apa. Nah, selama ini kan nggak ada nih. Sekarang sudah ada pilihan nih, kalian bisa naik Garuda Mas ini. Jadi memang rumah makan Brawijaya ini jadi salah satu titik keberangkatan dan harusnya titik penurunan penumpang juga deh. Dan ada opsi nih buat warga Cirebon yang mau ke Surabaya atau Malang maupun sebaliknya. Mantap. Nah, kita udah siap-siap
mau diberangkatkan lagi nih dari Rumah Makan Brawijaya. Nah ini dia untuk snack tambahannya. Kita dapat maca, dapat odeng sama dapat maca yang tadi nih. Mantap. Jadi walaupun on the road masih tetap dapat snack tambahan, gokil. Nih Mbak Nikita lagi kelilingan buat ngumpulin sampah-sampah nih. Ya, kita belakangan aja ya. Belakangan aja lah. Nanti aja Mbak, dikumpulin dulu. Ya aman. Terima kasih. Lagi makan odeng, berangkat. Jam berapa Mas? 21.33 berangkat dari Brawijaya. Saya lagi makan guys. Aku tumpah soalnya. Ngeri aja tumpah nih. Mending dimakan dulu. Iya. Nah ini setelah penumpang lengkap di absen nih teman-teman, titik turunnya di mana. Nah aku tuh rencana mau turunnya di Surabaya kan, tapi tadi ngobrol-ngobrol sama Mas Joni, krunya katanya bisa turun di exit tol Sidoarjo. Jadinya kayaknya aku mau turunnya di exit tol aja sekalian. Turun mana duluan? Mbak, Tadi udah ngomong juga atau apa? Gimana? pakai lunch aja deh. Grab pack lunch yang di Medaeng ya. Medaeng. Iya Medaeng. Bisa. Medaeng ya? Iya Medaeng Ya. Grab aja. Duduknya di mana? Aku nanti duduk di 1B. Di sleeper 1B. Kan B1 get 1 sini. Aku di exit Sidoarjo udah ngomong tadi Mas Joni. Exit tol. Sleeper 1A ya? Iya. Kalau nggak situ sini lah. Nggak tahu. Pindah-pindah. Ntar pagi juga pindah kalau kebangun. Sip, makasih Mbak. Susah juga. Kita bakal mencoba rasanya duduk di sleeper berdua. Soalnya belum pernah aku. Selalu dapatnya sendiri. Cuman nggak ada avotnya di sini nih. Iya. Ada snackku, maaf. Nah, saya sama Mas Gary ini sempat bikin video iseng-iseng aja sih, lucu-lucuan experience tidur di seat sleeper yang double kayak gini. Kalau kalian mau nonton videonya nanti saya upload ya di IG atau TikTok. Ditunggu aja teman-teman, jangan lupa follow akun saya ya. Seperti biasa kalau ada kesempatan untuk bisa duduk di kabin kru, maka saya manfaatin untuk ngobrol-ngobrol sama kru. Apalagi kalau krunya ramah-ramah dan terbuka buat ngobrol-ngobrol nih, kayak Mas Joni teman-teman. Di sepanjang perjalanan ini kami banyak sharing sih soal hubungan antara kru sama konten kreator nih. Jadinya wah banyak banget lah, pokoknya tuker pikiran, nggak bisa diungkapin teman-teman di video ini sayangnya. By the way ini bis kita mampir dulu sebentar di rest area kilometer 338. Ini rest area yang sebenarnya saya kurang suka karena toiletnya itu loh. Toiletnya parah banget deh, udah kayak bener-bener kayak toilet darurat bentukannya. Pukul 11.12 rest area 338. Ini rest area 338 nih, toiletnya jelek nih. Tambah sholat dulu sebelum ganti hari. Nih toiletnya yang di sana teman-teman. Asli jelek banget toiletnya. Kacau lah. Ini bis kita masih ngisi solar karena mau ganti hari kan. Mau ganti hari kan sayang misal barcode solarnya nggak kepake. Jadi dipenuhin dulu di sini. Barcode-nya dihabisin. Ya, udah siap diberangkatkan lagi. Cuman ngisi dikit aja ini. Berangkat. Aman. Bersama Mas Joni. Berangkat lagi. 23.17. Banyak banget parwis nih musim liburan soalnya. Rombongan-rombongan anak SMP nih. Tuh. Halo. Jadi 5. Yang Bandung atau yang Polres? Kelihatan. Jam 12:07 kali kangkung.
Sinar Jaya ganti driver di sini. 7 DD Malang. Tidak jauh dari gerbang tol Kali Kangkung, ini merupakan tempat di mana bis Cahaya Trans beberapa waktu sebelum saya trip ini mengalami kecelakaan lalu lintas dan timbul korban jiwa yang cukup banyak sampai belasan orang. Nah, Mas Joni itu cerita pada saat kejadian posisi bis Garuda Mas ini nggak jauh ada di belakangnya bis Cahaya Trans tersebut. Saya nggak bisa cerita detailnya seperti apa teman-teman, ya saya sih pengen mendoakan aja yang terbaik untuk seluruh korban yang terdampak, juga kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Semoga diterima di sisinya dan yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Semoga tidak terjadi lagi kejadian serupa ya teman-teman. Kelihatannya lurus tapi jalannya sebenarnya nanjak pelan-pelan. Di depan Ponorogo ini ya, JB5 ya, Garuda Mas. Nurin Jatinanggaleh juga nih. Oh enggak, Bojonegoro, Merak Bojonegoro, yang sleeper ternyata. Saya kira yang JB5 biasa. Ini kita keluar Jatinanggaleh karena ada penumpang yang minta turunnya di sini, tapi dia bayar tiket full sampai nggak tahu sampai Surabaya apa sampai Malang harga tiketnya. Ini sekarang pukul 12:30 kurang 6 menit teman-teman. Nah ini masa yang turun Jatinanggaleh nih. Ada mobil mau keluar. Ayo maju. Ada yang berangkat, ada mau keluar mobil. Let's go. Langsung berangkat, masuk tol lagi kita. Ini rekor nih, nemenin sampai Solo. Wah, ngobrol-ngobrol sama Mas Joni. Saya rasa istirahat. Ayo Mas. Nggak pernah lu nemenin sampai Solo nih saya. Baru sekali ini nih. Kalau dari timur rekor sebelumnya itu nemenin Damri sampai Tegal. Dari Surabaya sampai Tegal nonstop ngobrol juga sama. Ayo Mas. Oke, aman dulu. Istirahat dulu. Siap. Setengah 5 kurang 3 menit kita sudah tiba di Red Bus Lounge Surabaya. Jadi untuk bis Garuda Mas ini belum bisa masuk terminal Purabaya. Jadi kayaknya kalau mau turun itu cuma bisa di Red Bus Lounge atau di Grab teman-teman. Nanti kita turunnya di exit tol Sidoarjo aja. Ini Damri Imperial juga baru aja nyampe teman-teman. Berangkat jam 6, nyampe sini jam setengah 5. Gokil, cepet banget. Hati-hati. Thank you Mas. Siap. Juga. Lanjut ke Madura kan? Mantap. Oh dijemput di sini. Ya wes. Hati-hati ya. Jalan. Habis ini. Sidoarjo aku turunnya.
nunggu exit jemputan tol. juga? Enggak, diturunin nanti di exit tol Sidoarjo. Sampai juga di Grab Launch. Ini Grab Mbak? Oh iya, Grab. Masa. Sip. Pintu belakang. Oke. Ntar mobil bisa dibantu dari sini. Hati-hati ya. Iya. Aku jalan dulu. Ketemu. Sampai ketemu. Semoga bisa ke-trip bareng lagi. Sip. Terima kasih. Siap. Bye Dinda, hati-hati ya. Nah, sebagai pemain baru di jalur Jakarta Malang, ini adalah salah satu value yang ditawarkan oleh Garuda Mas, teman-teman. Yaitu bisa turun di sepanjang exit tol yang dilalui oleh bis ini. Tapi ada beberapa exit tol yang memang nggak didesain untuk putar balik bis ya. Kalau nggak salah di Krian apa di Legundi gitu. Selain di exit tol itu bisa, teman-teman. Kalian mau turun di mana aja. Ya teman-teman, sebuah trip yang mengesankan sekali naik bis Garuda Mas. Overall sih bisnya menurut saya sangat-sangat nyaman sekali dengan harga tiket yang sangat kompetitif, bisa banget bersaing dengan PO-PO yang lain. Yang paling mengesankan adalah servisnya sih, servis snack, servis sulap di atas bis. Wah, itu bener-bener bikin bis Garuda Mas ini beda banget teman-teman sama PO-PO yang lain. Untuk hal yang bisa diperbaiki, apa ya? Mungkin menurutku pemberhentian di Rumah Makan Brawijaya sih itu agak lama. Tadi untuk kontrol, naikin snack, naikin selimut segala macam buat keberangkatan besok hari itu memakan waktu sekitar setengah jam sendiri kontrolnya. Jadi mungkin hal itu yang bisa ditingkatkan ya, gimana caranya Garuda Mas bisa nyari cara supaya nggak sampai selama ini nih kontrolnya nih. Ya semoga kedepannya bisa diperbaiki untuk titik pemberhentiannya. Tadi ngobrol-ngobrol sama kru juga katanya kalau ditambah servis makan itu berhenti di sana bisa sekitar 1 jaman sendiri. Jadi ya itu teman-teman, overall tetap sebuah trip yang positif banget, mengesankan. Semoga Garuda Mas bisa terus bertahan ya di jalur Malang. Ini sekarang saya lagi menunggu Grab saya untuk ke rumah teman-teman. Nah buat kalian yang keberangkatannya dari sekitar Tangerang, Lebak Bulus, nantikan Garuda Mas karena Garuda Mas bakalan buka rute di sana. Infonya naik unit Jetbus 3 yang sudah dirombak bagian dalamnya sama di repaint ulang dengan konsep yang baru. Dan saya baru aja tadi ngeliat fotonya dari Mas Hisyam. Ini saya tampilin teman-teman karena bisnya baru aja keluar dari karoseri Adi Putro kemarin waktu saya berangkat. Lucu sih, yang ini konsepnya penguin. Dan tadi kalau kita lihat pramugarinya ada 2, Mbak Dinda sama Mbak Nikita. Nah Mbak Dinda tuh lagi di training buat dipersiapkan di rute Poris ini naik double decker. Nah ini Grab saya udah datang. Ya, sekian dulu teman-teman perjalanan saya kali ini naik bis Garuda Mas dari Ciawi sampai Sidoarjo sini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.